Ini Abu Bakar nih. Makanya pas udah hartanya tinggal dikit pun kalau kita kan mungkin akan excuse gini. Saya kan udah nyumbang dari dulu ya. Dari sejak Nabi awal dakwah juga saya udah orang pertama nih bareng Khadijah 2 orang nih. Ceweknya Khadijah, cowoknya Abu Bakar. 2 orang ini habis-habisan nih untuk dakwah Nabi nih. Kalau sekarang sekali-sekali saya nggak nyumbang, ya wajar dong. Dah harta saya juga tinggal dikit. Ini aja untuk saya udah diirit-irit. Gimana mau nyumbang? Bisa banget excuse kayak gitu. Tapi dia bukan orang yang seperti kita yang terlalu realistis. Dia orang yang husnuzonnya luar biasa. Sehingga akhirnya Abu Bakar bilang ini adalah seluruh harta saya yang tersisa ya Rasul. Kata Rasul, terus apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ustadz, bentar intermezzo. Boleh nggak Ustadz kita kayak gitu? Seorang suami kayak gitu dalam bersedekah. Boleh dengan syarat. Jadi tetap ada bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Istrinya ridho. Berarti di sini yang soleh bukan cuma Abu Bakar. Istrinya juga soleha, anaknya juga soleh-soleha. Makanya bisa. Kalau istri tidak ridho, nggak boleh. Paling banyak 1/3 dari harta kita. Kenapa? 2/3 itu ada hak istri dan anak kita. Jadi nggak bisa sembarangan ambil cerita, terapin. Nggak bisa kayak gitu. Harus bijak juga. Cuman di sini kan kita nggak lagi belajar fikihnya kan. Lagi belajar inspirasi. Walaupun fikihnya nggak boleh. Kecuali dengan syarat istri dan keluarganya ridho. Abu Bakar, istri dan keluarganya ridho banget. Nggak ada rasa ngeluh dan keberatan. Pak, soleh boleh, jangan keterlaluan. Ini gara-gara papa nih, nggak bisa bayar listrik nih. Gara-gara papa mama nggak bisa beli skincare. Gara-gara papa kita cuma window shopping, nggak pernah belanja apa-apa. Cuma ngelihat doang. Ngomel, kalau istri nggak ridho, jangan salahkan istri, itu haknya. Perempuan jangan merasa keberatan, ngerasa nggak enak. Aduh, nggak enak banget sih. Nawarinnya sedekah lagi. Masa aku bilang enggak? Kan itu kayak kufur banget gitu kan? Enggak, itu hak kalian. Kalian boleh bilang iya, boleh bilang enggak. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan kemuliaannya keluarga Abu Bakar, kalian tahu pilihannya. Tapi ini bukan kewajiban, ini pilihan. Namanya juga amal sunnah. Yang wajib itu zakat, itu enggak perlu minta izin. Yang wajib itu zakat kalau dalam urusan harta. Yang wajib itu misalnya haji kalau dalam urusan ibadah. Yang wajib itu sholat kalau dalam urusan ritual harian. Yang sunnah, maka ada porsinya. Tapi dalam cerita ini, keluarga Abu Bakar itu adalah semuanya orang-orang istimewa. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Umar langsung bener ya. Gak bisa ngalahin Abu Bakar. Memang saya ngasih lebih banyak. Tapi Abu Bakar berkorban lebih banyak. Walaupun ngasihnya lebih sedikit. Kenapa mereka bisa kayak gitu teman-teman? Karena husnuzon kepada Allah. Sehingga Allah memberikan apa yang mereka harapkan. Pertanyaannya, kok sampai miskin Ustadz Abu Bakar? Katanya diganti berlipat-lipat. Karena Abu Bakar tidak berharap digantinya di dunia. Kalau Abu Bakar berharap digantinya dalam bentuk materi, Allah ganti kok. Cuman hebatnya lagi, Abu Bakar udahlah ngasih semuanya, pengen digantinya nanti aja di akhirat, bukan di dunia. Beda sama kita. Level kita yang pertama adalah ngasihnya sedikit. Udah ngasih sedikit, minta besok dibalikin. Itu kita banget tuh. Abu Bakar udah ngasihnya banyak, ya Allah, saya nggak mau diganti dengan dunia. Ganti aja di akhirat, karena saya lebih butuh di sana daripada sekarang. Sekarang mah yang penting bisa makan, bisa hidup, udah cukup. Nggak perlu lebih-lebih. Tapi di sana karena abadi, kekal, saya butuh banyak. Please, jangan diganti sekarang. Kalau Abu Bakar berharap diberikan gantinya sekarang, Allah kasih. Ada yang bahkan gak berharap aja Allah kasih sebagai ujian. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Sedekahnya banyak. Sekali Abdurrahman sedekah, ketika Nabi wafat, masing-masing istri Nabi dikasih bekal sama Abdurrahman. Karena kan Nabi itu gak punya warisan. Miskin Ustaz? Enggak, kaya. Tetapi SOP para Nabi, ini udah jadi standar operasional prosedur ya. Para nabi itu tidak boleh mewariskan harta. Karena kalau dia mewariskan harta, orang akan mengatakan dia menjadi nabi untuk menjadi orang kaya. Nabi punya tanah yang luas berhektar-hektar di daerah Fadak.
Nabi punya harta walaupun gak sebanyak Abdurrahman. Tetapi semua itu setelah Nabi wafat diambil ke Baitul Mal dan dibagikan kepada kaum muslimin. Sehingga istri dan anak-anak Nabi mendapat bagian sama dengan kaum muslimin. Ini hanya untuk Nabi ya. Yang lain gak berlaku. Karena fikih Nabi beda dengan fikih kita. Sehingga ketika Nabi wafat, istri Nabi gak punya harta, gak punya bekal apa-apa. Susah. Maka sebagai bentuk rasa ingin memuliakan keluarga Nabi, Abdurrahman bin Auf memberikan bekal kepada setiap istri Nabi. Satu orang berapa coba? 21 miliar kalau dikonversikan dengan rupiah. Satu orang 21 miliar. Dan itu belum apa-apa dari harta Abdurrahman bin Auf. Kalau ngasih itu banyak banget. Pernah Abdurrahman bin Auf mau menyumbangkan hartanya, dia bawa tuh. Kata Aisyah, sekali Abdurrahman datang membawa hartanya, kami pikir itu adalah pasukan perang. Hartanya itu dibawa oleh ribuan ekor onta. Ontanya aja udah mahal, apalagi di atas onta, ribuan onta dia bawa tuh. Ribuan onta ini masing-masing dibawa oleh budak-budak yang banyak, oleh pekerja yang banyak, sehingga kesannya itu kayak pasukan perang yang mau menyerang kota Madinah. Itulah Abdurrahman bin Auf. Kenapa dia menyumbang sebanyak itu? Pengennya habis. Ya Allah, pengen habis. Gak habis-habis ini. Tapi datang lagi sampai Abdurrahman nangis gara-gara kaya. Aneh kan? Kita nangis gara-gara miskin, dia nangis gara-gara kaya. Aduh, kok kaya sih? Abdurrahman, astagfirullah, kenapa sih kamu kayak gelisah banget? Ya, kaya soalnya. Kaya gelisah. Coba bayangin kelas kayak gitulah yang Allah kasih banyak, kasih terus karena Allah tahu nggak masalah buat dia. Kekayaan nggak akan jadi ujian buat dia mah. Memang diuji tetapi nggak akan jadi ujian. Habis lagi, sumbangin lagi, sama kayak Utsman. Ada beberapa sahabat yang memang terkenalnya kayak gitu. Utsman, Abdurrahman, Sa'ad bin Mu'az. Ini orang-orang yang kaya raya tapi nggak habis-habis. Tapi mereka nggak pernah merasa lebih beruntung daripada yang miskin seperti Bilal, Ibnu Mas'ud. Abu Bakar yang udah jatuh miskin juga nggak pernah. Makanya saya nggak setuju ya dengan istilah berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Saya nggak setuju. Itu banyak artis-artis kalau bikin acara bagi-bagi sama anak yatim sama fakir miskin, bahasanya alhamdulillah hari ini bisa berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Emangnya untung dan rugi itu dihitung dari harta? Enggak. Untung rugi itu bukan dari harta. Harta itu hanya masalah nasib. Bisa jadi orang yang miskin terkadang lebih beruntung daripada orang kaya. Kenapa? Saya kenal dua orang yang satu miskin, satu kaya. Tapi menurut saya lebih beruntung si miskin. Si miskin ini setiap hari bisa makan bareng dengan keluarganya. Sambil makan mereka bisa ngobrol. Mungkin gak di restoran, di rumah. Tapi ngobrol. Bercanda, ngobrol. Mirip banget dengan film film Indonesia tuh yang orang kaya baru ya. Yang kata bapaknya uang banyak gak cukup, sedikit cukup gitu kan. Bisa ngobrol, bisa tanya kamu gimana di sekolah, kamu di kampus kayak gimana, kamu lagi karya apa sekarang. Bercanda, makan malam bareng, walaupun ikan dibagi-bagi. Sedangkan satu lagi keluarga kaya yang saya kenal, mereka makan bareng juga, tapi di restoran. Cuman gak bisa ngobrol, kenapa? Ibunya sibuk dengan HP sosialita, ayahnya punya HP 2 karena bisnis, anaknya masing-masing HP-nya satu-satu dan mereka sibuk semuanya gini. Yang pesen makanan ayahnya. Kak, kamu pesan apa? Ikut aja, terserah. Ini lihat dulu menunya. Udah itu aja. Sibuk semuanya. Ini gak happy nih. Buat saya kasihan banget ya. Justru karena mereka punya harta, akhirnya dibeliin lah gadget satu-satu yang mahal. Kemudian kuotanya unlimited sehingga bisa ngapa-ngapain aja. Tapi itu telah menjauhkan mereka dari kehangatan keluarga. Yang ini karena gak punya handphone kecuali bapaknya. Handphonenya juga masih hitam putih, jadul. Yang lain gak ada yang punya handphone. Akhirnya mereka punya kehangatan keluarga. Gak selalu yang beruntung itu yang punya harta lebih teman-teman. Saya gak setuju dengan istilah berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Di situ ada semacam brainwash supaya kita lebih materialis. Enggak. Tapi berbagi dengan mereka yang membutuhkan, ya. Dan emang butuh kan?
Kita butuh uang, kita butuh materi, kita butuh modal, yang butuh. Tapi bukan berarti kita yang memberikan lebih beruntung daripada mereka yang menerima. Makanya Abdurrahman bin Auf tidak pernah merasa lebih beruntung daripada Abu Bakar. Sehingga datanglah Abu Bakar ke rumah Abdurrahman bin Auf misalnya nanya, Abdurrahman, gimana sih cara sedekah biar berlipat harta kayak kamu? Aku sedekah tapi gak berlipat harta. Sedekah aku habis aja udah, sekarang aku jadi orang miskin. Sementara kamu masuk sedekah dapat lagi, sedekah dapat lagi. Rahasianya apa sih? Gak pernah Abu Bakar belajar itu dari Abdurrahman. Yang ada Abdurrahman datang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, gimana jadi orang kayak kamu? Yang Allah muliakan di langit, Allah muliakan di surga. Aku tuh gelisah, kenapa? Aku takut amalan solih yang aku lakukan sedikit ini sudah Allah bayar di dunia dengan kekayaan yang berlimpah. Nanti aku gak dapat apa-apa di akhirat. Aku ingin jadi seperti kamu, wahai Abu Bakar. Jadi rasa yakin mereka ke Allah itu luar biasa, teman-teman. Sampai mereka itu kalau ngapa-ngapain itu selalu mikirin Allah, mempertimbangkan Allah, melibatkan Allah, memilih Allah, Allah aja terus. Pasti masuk tuh dalam kehidupan mereka. Dan bahkan prioritas. Gak pernah Allah itu yang kesekian. Nanti aja kalau udah mentok. Formalitas doang. Enggak. Benar-benar andalan. Husnuzonnya yang luar biasa. Makanya kita belajar. Angka berat kita tuh berapa sih? Mau nabung di langit. Saya gak bilang dulu minjamin atau investasi atau berdagang. Nabung deh. Berapa sih angka berat kita? Angka berat saya 1 juta, Ustadz. Itu sepertiga, ya Ustaz. Karena jangan lebih dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga harus dengan syarat dan ketentuan tadi. Oke, sepertiganya berapa? Enggak sepertiga juga sih Ustaz, baru sekitar 5% misalnya. Oke, tapi berat. Kalau kita udah ngerasa berat, maka itulah angka kita belajar husnuzon. Ada yang beratnya 500 ribu, ada yang beratnya 100 ribu, ada yang beratnya 50 ribu. 50 ribu, aduh 1 lembar nih. Gede lagi lembarannya. Ini kalau dipakai belanja bisa 2 hari makan sekeluarga. Gimana ya? Ya udah deh, coba bismillah. Ada rasa berat tuh. Disitulah kita belajar husnuzon sama Allah. Belajar melihat keajaiban dari Allah. Selama kita bijak. Jangan semuanya dulu seperti Abu Bakar. Kita gak mampu nanti. Malah nanti komplain. Karena Abu Bakar tidak berharap dibalikin di dunia. Kalau kita kan tadi. Ya Allah, saya kemarin ngasih 3 juta. Semua gaji saya habis. Istri saya minta cerai. Ini gara-gara kita siap, keluarga gak siap. Siapa yang salah? Bukan istri. Dia punya hak untuk menuntut itu. Kan hak dia dinafkahi. Kecuali dia ridho. Kalau dia gak ridho, kita gak punya hak untuk menghabiskan semuanya. Kita harus bertanya kepada dia. Karena harta kita, harta dia juga. Udah jadi bareng nih. Sejak kita halal. Jadi berikan dulu yang berat, tetapi masih angkanya wajar. Berat tapi wajar. Jangan wajar tapi ringan. Yang selama ini kan wajar ringan. 10 ribu. 5 ribu. 2 ribu. Ada orang 2 ribu aja berat. Siapa? Kadang-kadang kita mau bayar parkir. Ya kan? Kalau di Kenceleng 10 ribu ringan. Di parkir 2 ribu berat. Ini nih salah paham. Kita pikir bayar parkir itu hanya bayar jasa. Kalau niat kita bayar parkir itu membantu orang yang udah punya ikhtiar bekerja, nggak jadi pengemis, nggak jadi kriminal, maka 2 ribu itu sedekah. Kenapa sih sayang ngasih uang parkir 5 ribu? Tapi nggak sayang ngasih sedekah 10 ribu? Padahal parkir itu juga sedekah. Kalau kita niat untuk membantu dia, bahkan itu lebih baik. Kenapa? Kita mendukung orang yang mau menjadi produktif, mau menafkahi keluarga, mau mandiri, tidak meminta-minta, tidak menjadi beban bagi orang lain. Kita dukung orang kayak gitu. Itulah sedekah yang paling baik, produktif. Bukan hanya yang namanya sedekah itu di Kenceleng masjid, yang mana sedekah itu transfer ke sebuah yayasan. Itu ya, tetapi sedekah kepada orang yang sedang berikhtiar, itu jauh lebih dibutuhkan hari ini. Jadi kalau bayar parkir nih, keluar dari GOR, ada 5 ribu, ada 2 ribu, ada 500. Kalau motor 500 nggak apa-apa kali ya. Kan motor. Kalau kita hargai jasanya, mungkin kita akan berhitung. Padahal menghargai jasanya juga harusnya kita udah menghargai lebih. Tapi ya oke lah. Menghargai jasanya kan dia nggak ngapa-ngapain. Saya parkir sendiri tadi, keluarnya juga nggak ditarikin, saya tarik sendiri. Dia cuma jagain doang di gerbang. Neduh lah gitu.
sambil main game. Jadi kayak jasanya apa? Udahlah 500 aja. Kalau kita menghargai jasa 500, 1000. Tapi kalau kita ingin bersedekah karena mensupport kebaikan, pengen sedekah 5.000. Enggak usah, saya sedekah ke masjid aja. Kenapa? Apakah kalau ke dia sedekah kita sia-sia? Enggak. Innamal a'malu binniyat. Bukan kepada siapa kita berikan. Apa niat kita? Bisa jadi kita sedekahin ke dia. Bermanfaatnya luar biasa. Coba bayangin. Orang ini punya anak. Saya orang yang pernah kayak gitu soalnya. Anak dari seorang ayah yang miskin. Setiap kali ayah saya pulang ke rumah. Karena tukang pangkas tuh. Kalau ayah saya pulang ke rumah. Saya selalu nunggu depan pintu. Nih jam pulang nih, jam segini nih. Pas suara sepeda ontel, karena kita nggak punya motor, sepeda ontel, ada suara sepeda lagi diparkirin di depan rumah. Wah, ayah pulang, ayah pulang. Saya waktu itu masih umur sekitar 4 tahun, 5 tahun lah ya. Begitu dia buka pintu, langsung saya peluk kakinya. Mana martabak, mana martabak, mana martabak. Aduh, ayah lupa belum beli martabak. Nggak mau, nggak boleh masuk, nggak boleh masuk. Akhirnya dia keluar lagi cari martabak. Sehingga sampai saat ini, kalau saya melihat ada seorang ayah pejuang dimanapun, apakah dia jualan di kaki lima, apakah dia tukang parkir, apapun profesinya, selama dia ayah pejuang, saya selalu membayangkan ada anak seperti saya di rumahnya. Yang butuh uang sekolah, yang butuh uang makan, yang butuh uang jajan, yang butuh uang. Karena jajan buat anak kecil itu happiness walaupun murah. Jangan dianggap sia-sia banget sih dipakai untuk jajan, uang sedekah saya. Enggak, itu happiness. Kita memberikan support untuk orang bahagia. Niatkan kayak gitu sehingga angka 2.000, 5.000 jadi kecil. Lebih kecil daripada ketika kita, lebih ringan daripada ketika kita memberikannya ke tempat yang lain. Kita latihan. Berapa kita yakinnya sama Allah? Lalu berapa kita mulai agak ragu? Coba push the limit. Saya agak kurang tenang kalau ngasihnya 100.000 Ustaz. Kasih 100.000. Biar tenang. Sampai akhirnya hilang rasa ragu. Wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Siapa yang sudah dibebaskan dari sifat kikir kepada Allah, itulah orang yang sukses, orang yang beruntung. Bahasanya beruntung lagi tuh, bukan rugi. Bukan kalimatnya bukan sukses juga sih, beruntung. Arti untung dapat lebih. Siapa yang dibebaskan dari sifat kikir kepada Allah, udah bebas, gak ada lagi sifat kikir kepada Allah. Kalau sedekah, udah sedekah aja. Walaupun tetap ada fikih bijaksananya, tapi angkanya angka yang bukan biasa. Wajar, tapi berat. Jangan udah wajar, ringan pula angka sedekah kita. Nah ini belajar husnuzon sama Allah teman-teman. Latihan. Berharap kepada Allah yang baik. Berprasangka Allah pasti ngasih yang baik. Kenapa? Nanti teman-teman kapan-kapan belajar deh tentang Asmaul Husna. Salah satu di antara sifat Allah itu ada yang namanya Rahman. Dan yang kedua Rauf. Tahu nggak arti Rahman itu apa? Rahman itu artinya pengasih. Apa arti pengasih? Banyak orang Indonesia memahami pengasih itu artinya suka ngasih. Bukan, pengasih itu artinya gampang kasihan. Kalau penyayang baru ngasih. Kalau kasihan itu pengasih. Jadi pengasih dan penyayang gampang kasihan akhirnya ngasih. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Kasihan ya, bantuin deh. Kasihan ya, tolongin deh. Itu namanya pengasih dan penyayang. Kalau penyayang aja, nolongin. Tapi gak kasihan. Kalau pengasih aja, kasihan ya, tapi gak dibantu. Pengasih doang. Allah pengasih dan penyayang. Udahlah kasihan, bantuin. Makanya Allah punya nama Ar-Rahman. Yang maha pengasih. Maksudnya Allah itu mudah sekali kasihan sama hambanya. Lebih daripada seorang ibu yang mudah kasihan kepada anaknya. Atau ayah yang kasihan kepada anaknya. Biasanya beda nih. Kalau ayah dia dekatnya sama putrinya. Kalau ibu sama putranya. Walaupun dua-duanya sayang. Kalau anaknya minta ini, aduh gak tega ya kasihan. Ya udah kasih aja.
Anaknya lagi tidur pulas, mau udah dibangunin. Kasihan ya udah biarin aja dulu tidur sebentar lagi. Anaknya nangis, aduh kasihan ya nangis, ya udah kasih aja. Walaupun terkadang jadi nggak bijak, tetapi yang kita ambil di sini adalah betapa pengasihnya ayah dan ibu kepada anak-anak mereka. Saking kasihannya kepada anak, mereka rela berkorban supaya anaknya mendapatkan hidup yang layak. Coba kalau lagi hujan-hujanan naik motor sama ayah. Sementara di motor itu cuma ada satu jas hujan. Siapa yang memakai jas hujan? Ayah, Ustadz. Enggak, anaknya yang pakai jas hujan. Walaupun ayahnya kedinginan. Walaupun ayahnya basah, nggak apa-apa. Yang penting anak itu hangat. Yang penting anak nggak basah, kedinginan. Itu ayah banget. Ibu apalagi? Di rumah makan. Yang bagus-bagus dikasih ke anaknya. Yang bagus-bagus kasih ke suaminya. Ibunya sisa. Kenapa kok mau berkorban? Saking pengasih. Tapi tahukah kita? Allah jauh lebih pengasih daripada ayah dan ibu kepada anaknya. Jauh lebih pengasih. Jadi gak mungkin Allah mau nyakitin kita tuh gak mungkin. Allah tuh ngeprank kita tuh gak mungkin. Allah itu kayak ngeledekin kita tuh gak mungkin. Ngebiarin kita itu gak mungkin. Nganggurin kita tuh gak mungkin. Menyia-nyiakan kita tuh gak mungkin. Membiarkan kita dalam keadaan susah tuh gak mungkin. Membiarkan sebentar aja gak mungkin. Kenapa? Sayang banget, kasihan banget Allah sama kita. Saking kasihannya Allah sama kita. Ketika kita bikin dosa, kita belum ngetuk pintu langit, Allah udah buka pintu rahmat dan pintu ampunan. Allah panggil. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, yang melakukan dosa sampai melampaui batas. Wahai hamba-hambaku, masih dipanggil dengan panggilan sayang walaupun kita dosanya banyak. Allah bisa aja mengatakan, Qul ya usad, Qul ya muznib. Wahai pendosa, wahai ahli maksiat. Bisa kayak gitu. Tapi enggak, saking pengasihnya Allah masih manggil kita, wahai hambaku. Hamba itu kayak ayah manggil, ya bunayya, wahai anakku tersayang. Masih manggil panggilan sayang loh. Padahal kita banyak dosa. Dan dosanya di hadapan Allah lagi. Nggak nganggap Allah banget kalau lagi bikin dosa tuh. Seolah-olah Allah nggak ngeliat, nggak nganggap. Tapi Allah masih nunggu nih. Sebulan bikin dosa, belum taubat. Setahun bikin dosa, belum taubat. Dari Ramadan ke Ramadan, Allah tunggu dari Jumat ke Jumat dulu nih. Atau harian, Allah tunggu malam hari tuh. Malam hari, sepertiga malam terakhir, Allah tunggu. Siangnya kita berbuat dosa, Allah tunggu di malam hari. Siapa tahu nanti malam dia taubat. Pas malamnya kita nggak taubat, Allah datangin. Kata Nabi, setiap malam Allah turun ke langit dunia. Lalu memanggil hamba-hambanya. Hal min taib. Wahai hamba-hambaku yang punya dosa, ada yang mau taubat? Aku udah ada di sini nih. Coba bayangin, yang butuh siapa sih? Sampai Allah yang harus turun, bukannya kita yang menghadap Allah. Allah yang datangin kita. Nanya, sepertiga malam terakhir, hal min taib? Ada yang butuh ampunan? Ada yang pengen bertaubat? Sini, pasti aku ampuni. Hal min dihajah? Ada yang butuh bantuan? Sini aku bantu. Sepertiga malam, gak datang kitanya, gak bangun. Hari pertama, hari kedua, hari ketujuh, Allah tunggu di hari Jumat. Hari Jumat mudah-mudahan dia datang. Nggak datang juga. Allah tunggu di Ramadan setahun sekali. Mudah-mudahan Ramadan dia bertaubat. Karena momentumnya bagus nih, vibes-nya dapat. Nggak taubat juga. Ramadan dia malah ngewarung. Cari warung-warung yang terpalnya tertutup tapi di bawah banyak kaki. Ternyata di situ lagi nyiapin takjil. Sekalian nyoba-nyoba. Ramadan gak taubat juga. Oh, mudah-mudahan pas nanti dia ada rezeki, dikasih rezeki, gak taubat juga. Oh, mungkin pas dikasih ujian gak taubat juga. Nunggu Allah bertahun-tahun. Kita taubat, Allah nunggu. Padahal yang bikin dosa kita, yang butuh kita, tapi Allah nunggu. Nungguin, bukain pintu rahmat, manggil lagi, wahai hambaku, dipanggil terus. Setelah sekian tahun, sekian lama kita berdosa,
tiba-tiba kita sadar, kita bilang, ya Allah, saya udah capek. Saya pengen pulang kepadamu ya Allah. Saya pengen bertobat ya Allah. Baru kita ngomong kayak gitu, Allah mendatangi kita dalam keadaan seperti berlari, dan Allah tuh bahagia banget. Tahu nggak seperti apa bahagianya Allah, kata Nabi? Nabi menceritakan ada seorang laki-laki yang naik onta sendiri melakukan perjalanan di tengah padang pasir. Tiba-tiba terjadi badai, dia jatuh dari ontanya hilang, dia bingung, kehilangan onta, kehilangan jalan, sehingga dia panik takut mati tuh. Tapi setelah seharian dia nyari onta, gak ketemu, sampai dia kemudian berputus asa, dia duduk, dia berbaring, dia gak kuat lagi ngapa-ngapain. Tiba-tiba di hadapannya ada ontanya kembali dengan bekalnya. Seketika itu dia jingkrak, dia mengatakan, ya Allah, terima kasih, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Dia ngomongnya kebalik. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu, kata Nabi. Saking dia senangnya sampai dia bicaranya kebalik. Dia sebut Allah hambanya, dia Tuhannya. Sesungguhnya, kata Nabi, Allah lebih senang daripada orang itu melihat hambanya bertaubat. Bayangin, senangnya Allah. Orang ini saking senangnya aja ngomong kebalik-balik. Allah lebih senang daripada orang ini ketika mengetahui ada hambanya yang pengen taubat. Jadi Allah tuh kasihan banget sama kita. Allah tuh gak mau menyiksa kita. Tetapi Allah sudah membuat sebuah hukum, sunnatullah. Yang berbuat dosa tidak bertaubat, maka dia mendapatkan keadilan Allah, yaitu hukuman. Tapi sebelum Allah menghukum, Allah sudah memberikan sebanyak mungkin kesempatan untuk diampuni. Hukuman itu pilihan terakhir yang memang gak mau mengambil ampunan Allah sekalipun. Tapi kalau dia mau ngambil, dimudahin sama Allah. Cukup istighfar. Gak ada taubatnya Bani Israel yang harus bunuh diri. Bani Israel, taubat itu bunuh diri loh. Baru diterima. Kita, astagfirullahaladzim. Sekali aja cukup. Kenapa harus berkali-kali Ustaz? Bukan untuk diampuni. Kita beristighfar berkali-kali untuk membersihkan hati. Kalau untuk diampuni, sekali aja cukup. Jadi jangan salah paham ya. Katanya Allah baik. Kenapa istighfar harus 1000 kali? Harus 100 kali setiap hari. Emang gak cukup sekali? Cukup kalau untuk sekedar dapetin ampunan Allah. Sekali aja cukup. Tapi hati kita masih kotor. Ampunan dosanya sudah, tapi kotornya masih ada. Membersihkannya dengan banyakin istighfar, penyesalan. Biar hati kita bersih. Ngapain hati bersih Ustaz? Kalau hati kita kotor, susah dapat kebaikan dari Allah. Allah itu maha suci, tidak menerima kecuali yang suci. Tidak memberikan kepada kecuali tempat yang suci. Al-Quran gak masuk, hidayah gak masuk, rahmat gak masuk. Jadi banyakin istighfar supaya bersih, bukan supaya diampuni. Kalau diampuni, sekali aja cukup. Asal istighfarnya dari hati. Begitu kita katakan, astagfirullahaladzim. Udah, Allah hapuskan semua dosanya. Sekali aja. Sisanya, astagfirullah. Istighfar yang kedua sampai yang kesekian ribu, coba bayangin kita lagi gini. Astagfirullah. Lagi bersihin hati tuh. Karena bisa jadi hati kita udah jadi kerak. Namanya baju kalau udah kotor banget nodanya atau piring udah berkerak, yang ngebersihinnya berkali-kali. Jadi bukan karena Allah tidak pengampun. Husnuzan sama Allah. Belajar berbaik sangka sama Allah. Allah pasti kasihan sama saya. Gak tega Allah sama saya. Kalau ibu aja gak tega apalagi Allah. Gak mungkin dong Allah nyia-nyiain saya. Gak mungkin dong Allah mentelantarkan saya. Apa firman Allah di Ad-Duha? Wad-duha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak pernah benci kepadamu. Gak pernah. Allah gak pernah benci sama kita. Allah gak pernah ninggalin kita dalam keadaan terlantar. Gak pernah. Apa buktinya? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah Allah mendapati kamu dalam keadaan yatim? Allah beri kamu keluarga. Bukankah Allah mendapati kamu tersesat di padang pasir? Allah memberikan kamu jalan sampai ke negerimu. Bukankah Allah mendapati kamu dalam keadaan lapar? Allah mencukupkan rezeki untukmu. Allah gak pernah ninggalin kamu.
Kita belajar itu dulu teman-teman. Gak usah yang lain-lain dulu. Husnuzon dulu sama Allah. Barulah nanti berlaku apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Allah itu tergantung prasangka kita. Berbaik sangka aja. Nggak usah sebelum berdoa nih. Karena doa itu luar biasa juga, dahsyat. Tapi sebelum kita ngomongin doa, ngomongin amalan-amalan yang istimewa, ngomongin penjemput rezeki dan seterusnya. Nomor 1, as-siqah billah, husnuzon billah, berbaik sangka dan percaya kepada Allah. Itulah nomor 1. Ngapain kita berdoa tapi kita masih ragu? Orang yang berdoa dengan yakin dan husnuzon, doanya itu benar-benar silah, senjata. Senjata banget tuh doa. Arti senjata apa? Bisa diandalkan. Makanya kenapa Nabi bilang doa itu senjatanya orang yang beriman? Maksudnya apa? Seolah-olah kalau kita lagi perang, menghadapi musuh, biar kita selamat, kita butuh senjata dong. Senjata kita apa? Pertama senjata kita tombak. Kedua panah. Ketiga pedang. Keempat perisai. Itu senjata. Termasuk baju besi. Semua itu senjata. Sehingga kita bisa mengalahkan musuh dan bisa selamat dalam peperangan. Maka kalau hidup kita itu serumit peperangan, semengerikan peperangan, seberesiko peperangan, semengancam peperangan, maka ada satu senjata yang paling ampuh untuk selamat dari peperangan hidup, yaitu doa. Seolah-olah kayak gitu. Maksud dari analogi Nabi. Maka andalkanlah doa supaya kita menang. Andalkanlah doa supaya kita selamat. Andalkanlah doa supaya kita tidak terluka. Andalkanlah doa supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Andalkanlah doa sebagai senjata dalam hidup. Tapi doa yang mau dijadikan senjata itu ada kekuatannya. Karena ada senjata yang baru sekali beradu dengan musuh patah. Pedang yang tidak baik baru sekali beradu patah. Ada senjata yang tidak ampuh di medan perang. Maka senjata doa itu akan jadi tajam, akan jadi kuat, akan jadi tangguh, akan jadi ampuh kalau dibarengi dengan kekuatan. Dan kekuatannya itu adalah kekuatan iman. Makin kuat imannya, makin ampuh senjata doanya. Padahal doanya sama nih. Yang ini doanya gini, ya Allah, jangan dia dong. Kayaknya gak kebayang deh hidup saya bareng dengan dia serumah. Yang ini nih. Yang ini, ya Allah, please dia aja. Kayaknya dia saya banget lah pokoknya. Ternyata jadian. Padahal doanya bertolak belakang. Kenapa? Padahal sama-sama berdoa. Yang satu ampuh, yang satu kok gak ampuh. Yang satu dengan iman, yang satu dengan ragu. Saya pernah kayak gitu. Istri saya bilang, ya Allah, kayaknya bukan itu deh. Takut. 5 ciri. Bukan 5 ciri, 5 spek calon suami yang dia nggak mau, 5-5-nya ada di saya. Ya Allah, please jangan itu, ya Allah, please jangan itu. Saya, ya Allah, itu aja, itu banget. Pokoknya udah itu aja, udah nggak ragu lagi, ya Allah, please. Jadi, pas saya datang dia nggak bisa nolak. Kok nggak bisa nolak sih? Kamu pelet pakai apa sih? Pakai doa. Ustadz. Senjatanya banyak. Artinya, andalkanlah doa. Saya tuh kayak ngalamin banget lah hidup saya tuh apa sih? Emang saya sehebat apa? Nggak ada. Rezeki yang Allah berikan, kemudahan dalam dakwah yang Allah berikan, kemudahan dalam keluarga yang Allah berikan, semua itu nggak ada satupun yang karena saya tuh ngerti sesuatu, nggak ada. Saya hanya orang yang beruntung. Yang keberuntungan itu saya dapatkan dengan mengandalkan Allah. Nggak pernah kebayang. Kalau masa kecil saya di pelosok di Aceh, orang yang fakir, bukan miskin teman-teman, fakir. Tahu dari mana Ustaz fakir? Ketika saya dapat zakat fitrah dari masjid, dikirim ke rumah saya pakai amplop, ditulis nama ayah saya itu Abdurrahman. Abdurrahman dalam kurung fakir. Dan saya tersinggung sekali sebagai anaknya. Ngapain sih nulis fakir? Udah Abdurrahman aja kali. Kalau mau dikasih tanda, bintang 1, bintang 2. Bintang 2 miskin, bintang 1 fakir kan bisa ya. Yang penting kita gak tersinggung gitu. Ini jelas, nama Abdurrahmannya kecil, fakirnya gede. Abdurrahman dalam kurung fakir. Saya pula yang nerima amplopnya, saya baca. Oke.
Lihat aja 20 tahun lagi. Saya nggak mau lagi kayak gini nih, menerima amplop sebagai orang fakir. Dan kalau saya memberikan ke orang, saya nggak mau menyinggung perasaan orang itu kayak gini. Oh, dengan kondisi kayak gitu, yang kita kalau naik angkot tuh sama mama, saya manggilnya mama. Kalau naik angkot sama mama tuh, saya udah SMP kan udah gede ya. Kelas 2 SMP, kelas 1 SMP kan udah gede tuh. Naik angkot nggak boleh duduk. Bang, jangan duduk bang, nanti bayar. Oh iya mak, karena berdiri gini. Angkot SMP berdiri di dalam kan gini. Karena kepala kita udah tinggi. Demi supaya nggak bayar. Mak, tapi kan kosong. Tapi mama nggak punya duit untuk bayar. Berdiri aja bang. Oh iya mak, berdiri aja. Sampai saking seringnya ibu saya ribut sama supir angkot. Saya punya cita-cita. Salah satu life goal saya itu adalah, wish list saya itu adalah pengen beli kendaraan supaya mama bisa naik mobil sendiri. Qadarullah, mama meninggal dalam musibah tsunami. Saya masih kuliah di Mesir. Akhirnya saya ingin mengganti itu dengan kendaraan di akhirat. Saya harus hafal Al-Quran. Supaya punya kendaraan untuk orang tua. Tapi untuk keluarga, saya pengen anak saya gak ngerasain lagi seperti yang saya rasain. Naik angkot suruh berdiri padahal udah SMP. Itu artinya gak pernah saya membayangkan Allah akan mengganti kehidupan saya menjadi jauh lebih mudah, lebih nyaman. Kalau hanya mengandalkan diri saya sendiri. Gak mungkin teman-teman, sering salah. Saya sering salah pilih. Salah pilih jurusan, salah pilih usaha, akan sering salah pokoknya. Secara akademik gak sukses-sukses amat, biasa-biasa aja walaupun kuliah di Mesir, tapi bukan orang yang cum laude, yang S3. Saya bahkan dapat nilai pas dapat ngelihat ijazah, jadi apa dengan ijazah kayak gini ya? Nggak bisa ngandelin diri sendiri. Satu-satunya yang membuat saya ada di titik ini, walaupun ini biasa aja dibandingkan beberapa orang yang sukses di hadapan saya, tapi saya merasa udah lebih baik daripada masa lalu saya, karena Allah, bukan karena saya. Karena Allah itu dengan cara apa Ustaz? Satu, doa ibu, doa ayah, doa istri, doa anak, doa guru, doa saya. Doa saya itu yang kesekian. Nomor 1 doa ibu, doa ayah, doa istri. Makanya jangan berpikir ketika cowok-cowok sukses itu karena kalian. Emangnya kalian bisa kayak gitu sebelum menikah? Kan enggak kan? Kalian bisa sukses setelah menikah, berarti ada yang beda nih. Apa bedanya? Dulu kalian berdoa sendiri. Bisa jadi doa kalian lama sampai ke langit. Kenapa? Berat dengan dosa. Dan cenderung laki-laki lebih banyak dosa daripada perempuan. Sehingga akhirnya setelah menikah, kenapa kok mudah sekali rezeki, karir, jabatan, segala macam kok dimudahin? Karena ada yang diam-diam mendukung kalian, tidak secara langsung tetapi di atas sajadah, yaitu doanya yang tidak ada hijab dengan Allah. Doa siapa? Ibu kita, ayah kita, istri kita, anak kita, guru kita. Baru yang keenam mungkin kalau nggak ada yang lain juga nih, kita. Intinya sih doa. Tetap aja doa. Makanya saya katakan doa itu emang dahsyat sih. Dengan syarat yakin. Yakin di dalam hati. Gak pernah terbayangkan saya kuliah di luar negeri. Gak ada beasiswa. Berangkat gak punya modal. Gak bawa uang 1 rupiah pun. Bisa selamat. Sementara teman-teman saya. Anak pengusaha. Anak anggota dewan. Anak pejabat. Orang kaya. Beasiswa. Berangkat tenang mereka. Kalau nggak beasiswa, bapaknya ngirim. Tiap bulan dikirimin. Kalau dikirimin tuh mereka pergi ke ATM, saya ngeliatin mereka kalau pergi ke ATM. Kan ATM tinggal narik konversi dari rupiah ke pon Mesir ya. Mereka ngambil. Saya ngeliatin aja, enak ya. Mereka tiap bulan tuh ke ATM ngambil, ke ATM ngambil. Saya bukan dikirimin, ngirimin. Mending mana? Dikirimin atau ngirimin? Ngirimin. Artinya lebih dong. Mereka dikirimin, saya ngirimin. Saya setiap bulan nanya, Mak, butuh apa Mak? Udah mau Ramadan nih Bang. Kita di rumah selalu ngerepotin tetangga minta es batu. Mama kayaknya butuh kulkas yang kecil juga gak apa-apa. Ya udah Mak, berapa harga kulkas? Waktu itu 1.300.000. Kirim 1.300.000, beli kulkas. Mak butuh apa Mak? Gak enak setiap kamu telepon, Mama ngerepotin tetangga. Karena teleponnya ke rumah tetangga, dulu gak ada handphone. Bisa gak pasang telepon di rumah kita? Bulanannya berapa Mak? Ya sekitar 200.000 lah. Ya udah Mak, pasang aja. Pasang. Mak butuh apa Mak? Adik kamu tuh mau lulus, butuh biaya, udah 2 bulan gak bayar uang sekolah. Kenapa Mama gak ngomong? Gak enak kamu ngirim-ngirim terus. Ya udah kirim.
Enak dikirimin atau ngirimin? Ya pasti enak ngirimin. Padahal berangkatnya saya sangat prihatin gak punya apa-apa. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, saya berangkat sendiri gak punya modal, pulang bertiga. Yang kaya-kaya beasiswa berangkat sendiri, pulang sendiri. Kita yang susah berangkat sendiri, pulang bertiga. Sama siapa Ustaz? Sama istri dan anak. Nikah di sana, Allah karuniai anak, pulang bertiga. Jadi saya pikir, apa ya ini rahasianya ya? Kok gini ya? Ngandalin saya gak banget deh. Udahlah gak dapat beasiswa. Di sana juga biasa-biasa aja. Apa ya? Oh ternyata doa ibu, doa ayah yang tadi itu terakhir doa sendiri. Setelah menikah lebih dahsyat karena ada dua lagi yang berdoa, yaitu istri dan anak. Anak kita mungkin polos ya, namanya anak kecil gitu. Ya Allah, mudahkanlah kerjaan baba. Kan mereka manggilnya baba. Mudahkanlah pekerjaan baba. Tapi justru kepolosan itulah yang membuat doa mereka dahsyat. Karena mereka belum punya dosa. Kita gak pernah sadar kan betapa anak kita itu mendukung kita. Jadi jangan sombong ngerasa ayah ini yang paling berjasa di rumah tangga ini. Ayah nyari nafkah siang dan malam bla 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 bla. Sehingga ketika pulang ke rumah harus jadi raja. Dan seolah-olah semuanya rendah di mata kita. Padahal kita gak akan ada di titik ini tanpa doa mereka yang sangat tulus. Terutama doa anak kita. Kenapa kita marahi dia? Kenapa kita sampai menyakiti dia? Kenapa kita sampai menyakiti bahkan menzolimi dia? Seperti kejadian-kejadian akhir-akhir ini bahkan membunuh anaknya sendiri. Kenapa? Karena ini orang udah gak belajar iman lagi. Udah gak belajar agama lagi. Udah gak belajar bijaksana. Yang muncul hanyalah hawa nafsu dan amarah. Hanya gara-gara gak bisa membiayai anaknya khitan, dipotong kemaluannya. Hanya gara-gara anaknya minta jajan, dibunuh. Balik lagi, kita belajar husnuzon sama Allah. Maka semuanya bisa mulai berubah teman-teman. Awal dari perubahan hidup kita, coba perbaiki dulu hubungan kita dengan langit. Terakhir, ada satu quote dari para ulama. Yang mudah-mudahan ini bisa kita catat jadi kayak guidance kita, life hacks kita, quote dalam hidup kita. Kata para ulama, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Artinya, siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan dan urusan antara dia dengan manusia. Jadi awal dari segala kebaikan di dalam hidup kita, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Pikiran kita, keyakinan kita, ibadah kita. Siapa yang memperbaiki urusan antara dia dengan Allah, Allah perbaiki urusan antara dia dengan manusia. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah perbaiki hubungan dia dengan manusia. Itu quote pertama. Dan quote yang kedua, man aslaha sariratahu, aslahallahu alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki yang tidak tampak, yaitu iman, hati, maka Allah akan memperbaiki yang tampak. Sebagian ulama mengatakan ini hadis. Saya menemukan riwayatnya dengan derajat hasan. Tetapi sebagian yang lain mengatakan ini qaulul ulama. Saya lebih cenderung meyakini ini adalah hadis dengan derajat hasan. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Siapa yang memperbaiki urusan yang tersembunyi, yaitu hatinya, Allah akan perbaiki urusan yang tampak, yaitu hidupnya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki yang tersembunyi, yaitu pikiran kita, perasaan kita, yakin kita. Insya Allah, Allah akan memperbaiki kehidupan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, karir kita, dan segala sesuatu dalam urusan hidup kita. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekedar booster dan sharing semangat. Mudah-mudahan ini bisa menambah iman. Karena tujuan kita duduk dalam majelis ilmu bukan untuk menghakimi orang lain. Bukan untuk jadi orang yang galak setelah berhijrah. Bukan untuk dapat kaca pembesar menemukan aib orang. Tetapi tujuan kita duduk dalam majelis ilmu untuk nambah iman. Dan dapat cermin untuk memperbaiki diri sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khair kepada guru kita Ustaz Ataki. Ini sedikit Ustaz sebelum nanti ditutup dengan doa dan juga muhasabah. Ini ada beberapa pertanyaan
yang saya mau sampaikan ini amanat dari teman-teman di Banjarbaru Ustadz. Sebenarnya tadi Ustadz sudah menjawab pertanyaan. Karena ini sudah saya compile pertanyaannya. Ini seputaran jodoh semua Ustadz ya. Masya Allah. Ikhwan. Gimana? Ikhwan dan Ahwat, Galuh sama Anang sama aja kalau di sini ya. Gimana supaya tips dapat jodoh? Kan hari ini temanya bagaimana mengetuk pintu langit Ustadz. Ini ada nggak tips untuk mengetuk pintu hatinya si dia gitu ya. Kemudian juga Ustadz ini jodoh lagi dan jodoh lagi. Dan ini mungkin pertanyaan yang selanjutnya Ustadz, selain jodoh yang sudah saya compile adalah ini Ustadz, saya ingin bertanya. Ini kan sekarang banyak sekali sosial media di Instagram, di TikTok. Ini banyak sekali influencer yang mengajak buat beramal soleh gitu Ustaz. Mengajarkan kayak misalnya tips untuk berbuat baik atau dan sebagainya. Ini apakah kita boleh mengamalkan apa yang selebtok atau selebgram itu share, sementara mereka tuh bukan ulama, bukan guru, dan nggak ada basic agamanya. Mungkin ada yang mau terakhir disampaikan sama Ustaz Anantaki. Baik Kak Buni, pertanyaan yang kedua dulu, karena ini penting biar nggak salah paham. Nabi pernah bilang, ambillah kebaikan walaupun keluar dari mulut seorang budak Habasyah. Ambillah kebaikan walaupun dia keluar dari mulut seorang budak Habasyah. Kayak Bilal, kayak Warokoh dan seterusnya. Bukan Warokoh, siapa? Ada orang-orang yang jadi budak-budaknya orang Arab Mekah dari Habasyah yang dianggap hina, yang dianggap rendah, yang gak didengar ucapannya. Tapi kalau itu kebaikan, kata Nabi, ambil. Walaupun dari budak. Apalagi dari orang merdeka. Apalagi dari orang yang baik. Ada niat baik untuk men-share kebaikan. Ambil kalau itu kebaikan. Tapi kalau kita ragu, ini benar gak ya? Maka pakai ayat yang lain. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ulama kalau kalian tidak mengerti, kan gitu kan? Kalau kita yakin ini sebuah kebenaran dan kebaikan yang umum, misalnya ngajak sholat, kan nggak mungkin lagi kita nanya, benar nggak ya ini pertanyaan ajakannya? Ya iyalah, ngajak sholat, ngajak sedekah, ngajak bantu orang lain, kan itu umum ya, kebaikan-kebaikan umum, cuman dengan bahasa yang kadang-kadang membuat kita ngeklik gitu. How to say-nya yang beda, tapi substansinya sama. Kebaikan yang kita semua yakin itu adalah benar, maka terimalah, walaupun dari mulut budak Habasyah. Tapi kalau dia ngajak kepada sesuatu yang secara fikih kita agak-agak ragu nih, gampang, tanya kepada ulama. Kalau kata ulama benar, ya udah ikuti. Sesederhana itu. Jadi ada ungkapan, jangan lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Itu kan ungkapan lama ya. Ternyata masih berlaku sih kayak gitu juga. Kemudian pertanyaan pertama, gimana cara ngetuk pintu hati dia? Kita tidak akan pernah bisa mengetuk pintu hati seseorang. Karena hati seseorang itu ada di dalam jemarinya Allah. Berarti yang bisa mengetuk pintu hati seseorang hanyalah Allah. Sehingga kalau kita ingin hatinya terketuk, ketuklah pintu langit. Nanti Allah yang akan mengetuk pintu hatinya. Jadi jangan caper kepada orangnya, caperlah kepada pemilik hatinya. Caper ke orangnya gimana? Pura-pura WA nyasar. Sering nge-like like pertama di postingannya, komen pertama, nge-repost rutin istiqomah. Kalau ngechat, emotikonnya banyak. Kata-katanya itu hurufnya double-double. Makasih sampai 100. Kenapa? Karena caper. Pengen dia terketuk pintu hatinya dengan capernya kita. Lewat teks, lewat gambar, lewat suara, lewat ekspresi, lewat tingkah laku. Main basket. Tadinya biasa aja. Main futsal. Tadinya biasa aja. Pas dia lewat langsung wah ngegolin. Padahal gawang sendiri. Saking capernya. Saking capernya tuh pengen perform yang terbaik, performance terbaik. Saking capernya. Sekarang kita ralat ya. Jangan caper kepada dia, tapi caperlah kepada pemilik hatinya. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa mengetuk hati seseorang.
Hati orang itu ada di antara jemarinya Allah, kata Nabi. Maka hanya Allah yang bisa mengetuk hatinya. Caranya, caperlah ke Allah. Cara caper ke Allah gimana? Bukan ngirim emoticon. Bukan ngirim WA dengan I yang banyak. Bukan dengan overacting. Cara caper ke Allah, perbaiki hubungan dengan Allah. Balik lagi ke life hacks tadi. Siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, Allah perbaiki hubungan dengan manusia. Aku pengen dapat hubungan baik dengan dia. Baikin dulu pemiliknya. Aku pengen dia berkesan sama aku. Bikin dulu berkesan pemiliknya. Aku pengen dekat sama dia. Dekati dulu pemiliknya. Pemiliknya bukan ayahnya, bukan ibunya, tetapi Robnya. Karena bisa jadi ayah ibunya justru yang menghalangi kita, ya. Tapi kalau Allah sudah mendukung kita, nggak ada yang bisa menghalangi. Belajar dari siapa jomblonya sahabat? Julaibib. Belajar dari Ali dan Fatimah, cinta dalam diam. Mereka semuanya mengandalkan Allah, tidak mengandalkan caper-caperan. Itu cara mengetuk hati si dia. Caperlah ke langit. Gimana cara caper yang lebih konkret, Ustaz? Lagi ngecengin nih. Ngecengin apa? Lagi PDKT. Lagi nargetin. Wah, itu tuh yang duduk di pojok misalnya. Pojok mana entah, gak tahu. Yang duduk di pojok. Ya Allah, pengen ngetuk hatinya. Pengen buat dia berkesan. Pengen dekat sama dia. Oh, caranya caper ke langit, dekat sama langit. Mulai sekarang saya akan perbaiki ibadah saya. Sholat, wah, ribuan rakaat. Oh. Wah, terus saja sholatnya. Banyakin sholat sunnah. Terutama sholat sunnah muqayyad. Tahajud, duha, ba'diyah, qabliyah. Kalau masih ngerasa kurang dengan yang muqayyad, tambah yang mutlak. Sholat mutlak itu tidak ada batas rakaat. Berapa aja. Tapi beresin dulu yang muqayyad. 20 rakaat. 100 rakaat. 200 rakaat. Banyakin. Caper. Atraktif ke langit. Zikir. Subhanallah. Lagi di motor. Lagi di mobil. Full zikir. Kenapa? Lagi caper ke langit. Baru kemudian ungkapin perasaan kita. Ke siapa? Ke langit, bukan ke dia. Jangan mengungkapkan perasaan ke dia. Kalau ditolak, hina. Kecuali kita yakin diterima, ya. Kalau masih kayak gambling, janganlah. Kita gak akan berani ketemu lagi. Sampai tua tuh malunya tuh. Mending pastiin dulu lah, pastiin dulu. Makanya kita ungkapin perasaannya ke langit. Ya Allah, aku tuh gak ada perasaan kecuali karena Engkau. Curhat-curhat sama Allah tuh ngomong tuh yang indah. Aku tahu ini perasaan belum layak, belum pantas, karena belum halal. Tapi aku gak bisa ngelupain dia, ya Allah. Bantu aku ya Allah untuk bisa mendapatkan dia atau mendapatkan yang lebih baik dari dia. Kalau bisa sih dia. Kadang-kadang kita sok tahu banget ya. Karena Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Kalau bisa sih dia ya Allah. Gak tahu aku bisa bahagia gak dengan yang lain ya. Kalau dia sih insya Allah. Padahal lagi ngomong ke Allah tuh. Merasa lebih tahu. Ngomong-ngomong. Curhat sama Allah. Ungkapin perasaan kita. Ya Allah, apakah boleh aku mencintainya? Kalau boleh, maka halalkan kami. Kalau gak boleh, maka berikan aku pengganti yang lebih baik. Minta, ungkapin, curhat, munajat. Seperti Nabi Zakaria, seperti Nabi Ibrahim. Walaupun temanya berbeda, tapi sama-sama munajat. Maka itulah cara terbaik mengetuk hatinya. Boleh sebut nama Ustaz? Boleh. Karena ada dalilnya. Dulu ada tabi'in berdoa di depan rukun Yamani Ka'bah. Menyebutkan nama perempuan yang dia inginkan. Dia katakan, ya Allah, nikahkan saya dengan Sukainah _ Husain. Underscore itu binti. Sukainah bintu Husain. Ya Allah, nikahkan saya dengan Sukainah _ Husain. Selang setahun kemudian dia menikah dengan Sukainah _ Husain. Siapa itu Sukainah? Perempuan cantik dari Irak yang banyak laki-laki ingin menjadi suami bagi perempuan ini. Tapi dia doanya depan Ka'bah. Makanya mumpung masih muda umroh. Umroh itu bukan ibadah orang tua. Orang tua udah gak banyak maunya. Udah pasrah-pasrah aja. Tinggal nunggu. Nunggu cucu ya. Nunggu mantu. Jangan seuzon atau nunggu mati. Nunggu cucu, nunggu mantu.
Yang lagi banyak butuh dan maunya itu kita yang muda-muda. Makanya minta di sana. Selain ada waktu yang baik, ada tempat yang baik. Kalau dikumpulkan sempurna di waktu yang baik, di tempat yang baik. Sepertiga malam depan Ka'bah. Sejak kapan sih umroh itu jadi ibadah orang tua? Seolah-olah yang muda, kayaknya saya nanti-nanti aja deh, terakhir-terakhir. Umroh itu bukan kita mau melakukan sebuah ritual. Kita ada butuh, ada perlu, makanya umroh. Saya ngerasa banyak banget keajaiban muncul setelah umroh. Ya Allah, beri saya anak pertama perempuan kalau boleh. Yang lembut. Saya pengen dia anaknya pemalu. Nanti saya kasih dia nama Aisyah. Istri saya hamil. Anak pertama perempuan, Aisyah. Ya Allah, pengen anak yang kedua. Kalau bisa perempuan lagi. Rambutnya keriting. Kalau bisa dia cinta dengan masjid. Nanti saya kasih nama Maryam. Kalau mudah-mudahan dia punya nasib seperti Sayyidah Maryam, menjaga kehormatan. Istri saya hamil lagi, lahir nggak ada yang bantuin. Seperti Sayyidah Maryam ngelahirin Isa, nggak ada yang bantuin. Saya jadi bidan. Oh, tutup, tarik nafas, buang pelan-pelan, tarik nafas. Oh, udah keluar nih, tarik. Alhamdulillah. Selamat. Sekarang paling dekat sama saya. Kenapa? Wajah pertama yang dia lihat di dunia itu wajah bapaknya. Oh, ini yang pertama saya. Akrab sama saya. Maryam. Ya Allah, udah punya 2 anak perempuan, pengen yang laki-laki. Tapi pengennya lembut. Dan kalau bisa gondrong. Sampai gede. Kalau ada sekolah yang melarang dia gondrong, ganti sekolah. Makanya saya bikin sekolah rimba Indonesia dengan tagline, di sini boleh panjang rambut. Karena banyak sekolah kan gak boleh panjang rambut ya. Padahal Nabi itu rambutnya gondrong. Yang penting rapi. Gak jorok, gak acak-acakan. Yang penting rapi. Kan rambut Nabi gondrong. Makanya di kita boleh gondrong. Akhirnya pada gondrong. Tapi rapi ya. Pakai minyak ya. Pakai parfum ya. Akhirnya lah istri saya hamil lagi. Saya kasih nama Yahya. Ya Allah, seperti nama Nabiullah Yahya. Alhamdulillah laki-laki. Lembut Yahya. Ya Allah, pengen ada satu perempuan. Tapi Aceh banget. Karena ini 3 anak beda-beda. Belum ada yang Aceh. Pengen yang Aceh banget. Apa? Matanya kayak saya, dekok. Kan orang Aceh itu rata-rata matanya dekok. Matanya dekok. Pokoknya yang Aceh banget lah ya Allah. Tapi cewek. Nanti saya kasih nama dia Muti'ah. Muti'ah itu artinya perempuan yang taat. Bahasa Acehnya Mutia. Dari bahasa Arab Muti'ah. Bisa saya hamil. Mutia. Ya Allah, pengen yang laki. Banyak banget pengennya ya. Makanya saya sering umroh. Karena pengennya banyak. Ya Allah, pengen yang laki 1 lagi. Tapi kali ini jangan yang lembut. Yang agak-agak atraktif. Kalau bisa jangan gondrong. Rambutnya ke atas. Nanti saya kasih dia nama kesatria Turki. Namanya Ertugrul Gazi. Lahir cowok Ertugrul Gazi. Senangnya itu reok. Barongsai. Pedang tanya ke Kak Buni. Wah, kayak atraktif aja. Wah, main kuda. Kalau udah berkuda di stable saya, nggak mau turun. Kalau kakaknya senangnya ngelukis, senangnya seni. Kalau adiknya senangnya, wah kakaknya dipukul-pukulin. Wah, ini nih begini berarti doa tuh. Sampai ada doa yang saya nggak berani baca di depan Ka'bah, takut dikabulkan. Ini bukan saking saya hebat, bukan. Saking percayanya doa itu pasti dikabul. Sampai saya angkat tangan, nggak jadi, ya Allah. Kenapa? Kalau dikabulkan rame nih. Nggak jadi deh. Saking percayanya sampai gitu. Pernah nggak berdoa gara-gara takut dikabulkan? Itu berarti beriman banget tuh. Ngelihat cewek, nggak jadi, ya Allah. Kenapa? Istri orang. Nah itu tuh keren tuh. Berarti dia udah soleh banget tuh. Saking percayanya nggak jadi berdoa. Masa istri orang mau didoain? Jangan tuh. Intinya pesan moralnya di sini adalah ketuklah pintu hatinya dengan cara caper ke langit, bukan caper sama orangnya. Sehingga nggak ada yang namanya pacaran, nggak ada yang namanya caper PDKT, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan? Alhamdulillah teman-teman di Banjarbaru sudah dijawab semua ya. Ini mohon maaf pertanyaannya hanya 2 karena waktu yang terbatas. Dan kita akan tutup untuk acara Tabligh Akbar Pemuda Banjarbaru bersama gurunda kami Ustaz Ranan At-Taqi ini dengan doa dan muhasabah. Untuk itu kepada gurunda Ustaz Ranan kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إليك أسلمنا اللهم إليك أسلمنا اللهم إليك أسلمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Duhai Allah, segala puji bagimu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami hari ini ya Allah. Hari ini kami mendapatkan nikmat ilmu, nikmat untuk bisa memperbaharui iman di dalam majlis yang kami harapkan mendapatkan rahmat-Mu. Hari ini kami belajar ayat-ayat-Mu, hadis-hadis Nabi-Mu, kisah-kisah teladan dari orang-orang solih di antara hamba-Mu. Maka ya Allah, jadikanlah setiap ilmu dan nasihat yang kami dengar hari ini menambah iman kami kepadamu. Jangan biarkan semua yang kami dengar ini hanya menambah wawasan di dalam pikiran kami, yang kemudian kami jadikan bahan dalam perdebatan di antara kami. Tapi jadikanlah ilmu, nasihat, kisah, ayat, hadis yang kami dengarkan hari ini menambah iman di dalam hati kami. Sehingga dengan iman itulah kami beramal, dengan iman itulah kami hidup, dengan iman itulah kami melangkah, dengan iman itulah kami memilih, dengan iman itulah kami menentukan arah dalam hidup kami ya Allah. Jangan biarkan kami memilih arah hidup kami dengan nafsu. Jangan biarkan kami memilih pilihan hidup kami hanya berdasarkan logika. Terkadang kami sok tahu ya Allah. Jangan biarkan kami memilih sesuatu karena nafsu, karena kami egois ya Allah. Jangan biarkan kami memilih sesuatu karena marah, karena itu justru mencelakakan kami ya Allah. Jangan biarkan kami memilih pilihan hidup kami karena terpaksa, karena kami tidak akan pernah bahagia ya Allah. Ajarkan kami ya Allah, mengambil pilihan hidup dengan iman, dengan percaya kepadamu, dengan mengandalkanmu, melibatkanmu, mengikuti dan memilihmu ya Allah. Sehingga kami tidak akan pernah menyesal. Kami tidak akan rugi, kami tidak akan tersia-siakan. Dengan iman yang kami pelajari itu, kami belajar melihat. Dengan iman itu kami berbicara. Dengan iman itu kami mendengar. Dengan iman itu kami berpikir. Dengan iman itu kami berbuat. Dengan iman itu kami merasa. Jadikanlah iman sebagai nafas dalam kehidupan kami. Jadikanlah iman sebagai akar dari pertumbuhan kami. Jadikanlah iman sebagai semangat dari segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, ajarkan kami untuk menjadikan-Mu sebagai tujuan hidup kami. Untuk menjadikan Engkau sebagai tujuan dari hidup kami. Jangan biarkan kami tersesat, di mana kami menjadikan hawa nafsu sebagai tujuan dan kami tidak akan pernah puas. Jangan biarkan kami tersesat, menjadikan apa yang kami anggap berharga dari urusan dunia sebagai tujuan kami, karena kami tidak akan pernah merasa cukup. Kami ingin belajar menjadikan Engkau sebagai tujuan kami. Akhirat sebagai tempat pulang kami. Surga sebagai harapan terbesar kami. Ampunan-Mu sebagai kemenangan kami ya Allah. Ajarkan kami iman ya Allah, agar kami bisa menjalankan syariat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Dukung dakwah kami dengan like dan subscribe, semoga rezeki kalian berlimpah.